Siang Bapak Ibu Saudara, siang ini kita ketemu lagi dalam ibadah online. Pasti kabarnya baik-baik saja, amin. Damai sejahtera selalu menyertai Bapak Ibu. Siang ini mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan siang ini kami bisa melakukan ibadah bersama-Mu Tuhan dengan keluarga kami, dengan setiap jemaat di rumah kami masing-masing. Bapakku yang di surga, biarlah Engkau siapkan hati kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan dengan bersuka cita. Karena Engkau adalah Allah kami yang besar, Allah kami yang selalu menyertai kami dalam keadaan apapun Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya, amin. Siap bersuka cita dan memuji Tuhan siang ini? Amin. Kalau Bapak Ibu di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ekspresikan cinta Bapak Ibu kepada Tuhan. Haleluya. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha kuasa. Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Oh, sama-sama katakan Tuhanku maha besar. Amin, haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia tak tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa Tuhan, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Sama-sama katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia.
Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus bersorak-sorai di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Parang papa papa para. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Hey, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Dengan iman katakan, satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Hey, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan, Kau memberi kemenangan bagi kami. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Amin. Haleluya. Parang papa papa pa. Parang papa papa papa. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Hanya Engkaulah Tuhan di hidup kami. Engkau memberikan sesuatu yang baru dalam hidup kami. Keselamatan yang Kau berikan, Yesus. Pengorbanan yang begitu besar dalam hidup kami, Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami, Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau, yang memilih kami, Tuhan, untuk Kau selamatkan, ya Bapa. Kami bersyukur, Tuhan. Haleluya, Yesus. Hanya Kau, Tuhan, di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan.
Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Oh, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan kami Tuhan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber pengharapan. Engkau yang menyembuhkan kami Tuhan. Kuasa-Mu sanggup Amin. menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu. Ku sembah Engkau Tuhan Allahku. Ku sembah Engkau Allah yang besar dalam hidupku. Haleluya, Engkaulah Allah pengharapan kami,
Allah penyelamat kami. Kami mau menyembah Engkau seumur hidup kami ya Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah, ku sembah. Yesus Kau ku sembah, Yesus Kau ku sembah. Hanya bagimu pujian dan hormat, hanya bagimu Yesus segala pujian dan hormat. Kami menyembahmu Tuhan, kami memujimu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Helalamaya sadalamaya sedalakira lamaya. Terpujilah Engkau ya Bapakku, terpujilah Engkau ya Yesusku. Allah yang agung, Allah yang besar, Allah yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini hidup kami Yesus, ku persembahkan bagimu, hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Kami mau beri yang terbaik bagi Engkau Tuhan, dengan penyembahan kami, dengan hidup kami Tuhan, seperti Engkau telah memberikan hidupmu kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Begitu besar pengorbananmu dalam hidup kami Tuhan. Karena salibmu, karena darahmu yang kudus itu Tuhan, Kau menguduskan kami, Kau menyucikan kami Tuhan, Kau menyembuhkan kami. Dan dengan kasih-Mu itu Tuhan, Kau memulihkan hati kami, Kau memulihkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarkanlah Engkau satu-satunya Allah yang terbesar dalam hidup kami. Biarlah Engkau Allah satu-satunya Allah yang menjadi pusat hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu besar. Kau yang layak ditinggi. Katakan haleluya. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu besar. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu besar. Kau yang layak ditinggi. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan akan kebesaran-Mu, akan besar nama-Mu, dan Kau Allah yang terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Halo PLC People, dengerin ya. Tante Hana mau ngucapin suatu kutipan yang dahsyat. Unity
it starts with you. If not you, then who? Persatuan dimulai dari kamu. Kalau bukan kamu, siapa dong? Wah, Tante Hana dibilangin nih kalau bulan September ada yang namanya one. Ya, temanya adalah one, satu. Where there is unity, there is always victory. Artinya, di mana ada persatuan, selalu ada kemenangan. Saya sangat senang nih, ya, temanya luar biasa. Roma 15 ayat 5 dan 6 berbunyi seperti ini. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Satu hati, satu suara, rukun. Ya. Adik-adik, kita semua memang berbeda. Ya. Gaya kepribadian kita berbeda, latar belakang sosial kita juga berbeda, latar belakang keluarga juga berbeda, latar belakang pendidikan berbeda, tingkat kerohanian kita juga berbeda. Tidak ada kita satupun yang sama. Tetapi perbedaan itu indah. Tuhan membuat kita berbeda, dan perbedaan itu sungguh indah. Tidak bisa bersatu jika tidak berbeda. Jika tidak ada perbedaan, kita tidak bisa bersatu. Lihat ini, poster ini. You can't have unity without diversity. Tidak bisa bersatu jika tidak berbeda. Justru karena berbeda, maka kita bisa bersatu. Kalau kita semua sama, ya tidak perlu persatuan, betul nggak? Udah sama kok. Gitu loh. Jadi perbedaan itu indah. Tuhan yang membuat kita berbeda, karena kita masing-masing diciptakan unik dan karakteristik. Sekarang perbedaan itu gimana caranya supaya melalui di dalam perbedaan itu kita bisa bersatu? Bagaimana caranya bersatu dalam perbedaan? Mengizinkan kasih Yesus mengikat kita yang berbeda-beda ini menjadi satu. Kasih Yesus saja yang bisa mengikat kita. Karena di dalam Kolose 3 ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tuh, hanya kasih yang bisa mengikat, mempersatukan kita. Dan di dalam mempersatukan kita itu, kita menjadi sempurna. Kita menjadi matang, menjadi dewasa, menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Justru di dalam perbedaan, dan di dalam perbedaan kita mengizinkan kasih Yesus mengikat kita. Hari ini Tante Hana mau berbicara tentang 3 komitmen kasih dalam komunitas. 3 komunitas kasih. 3 komitmen kasih. Yang pertama, komitmen untuk saling menerima. Ya, Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Terimalah satu dengan yang lain. Apa sih saling menerima itu? Prakteknya gimana? Tidak menuntut orang jadi seperti kita. Itu kecenderungan kita semuanya. Itu sifat kita semuanya secara alami. Ya kan? Kita mau
tak sadar kita tuh menuntut orang lain seperti kita. Tapi kalau saling menerima itu artinya siap untuk tidak menuntut orang jadi seperti kita. Biarin tiap orang punya sifat sendiri-sendiri, keunikan sendiri-sendiri, oke? Tapi kita menerima keberadaannya. Yang kedua, saling menerima itu artinya gak hanya mau bergaul dengan yang cocok, yang udah nyambung, yang udah nyaman untuk jadi teman. Enggak hanya mau bergaul dengan orang yang cocok-cocok saja, tapi mau bergaul dengan semua orang dari latar belakang berbeda dan semuanya yang tadi Tante Hana sebut. Oke, itu komitmen pertama di dalam komunitas yang perlu kita lakukan. Komitmen kasih yang pertama. Komitmen kasih yang kedua adalah komitmen saling menghormati. Roma 12 ayat 9 dari Terjemahan Sederhana Indonesia. Janganlah kita hanya berpura-pura mengasihi orang lain, tetapi hendaklah kita mengasihi dengan tulus dan melakukan yang baik saja, serta membenci semua jenis kejahatan. Ayat 10, sebagai saudara-saudari seiman yang sudah bersatu dengan Kristus, hendaklah kita satu sama lain saling mengasihi dengan sepenuh hati. Dan marilah kita berusaha menghormati semua saudara seiman lebih dari diri kita sendiri. Kalimat menghormati semua saudara seiman lebih dari diri kita sendiri saya kasih warna biru. Karena saya ingin fokuskan untuk poin ini, saling menghormati. Gaya hidup menghormati itu adalah seperti ini. No gossip. Ya dong, kalau kita menghormati orang lain, menghormati sesama, menghormati teman kita nggak akan gosipin dia. Karena gosip itu bicara yang negatif di belakangnya. Secara tak langsung kita nggak hormat sama dia, kita nggak menghargai dia. Mungkin selama ini kita diajar untuk menghormati orang yang lebih tua saja. Orang tua, papa, mama, kakak, guru, kepala sekolah, pemimpin, dan sebagainya. Betul, sangat betul. Tuhan juga mengajar kita seperti itu. Tetapi tahukah saudara, tahukah adik-adik, bahwa ayat ini bukan hanya bicara soal menghormati orang yang lebih tua atau yang punya otoritas, tetapi saling mendahului dalam memberi hormat, saling menghormati lebih dari diri sendiri. Tidak gosip, respect sama teman-teman yang lain, respect sama orang-orang teman-teman yang ada di komunitas. Ya, di komunitas sel, di komunitas sekolah, di komunitas pelayanan, di komunitas keluarga, kita respect. Yang berikutnya poin gaya hidup menghormati, menjaga reputasi orang lain. Ya, menjaga reputasi orang lain. Saya mau ceritakan pengalaman saya sendiri yang baru seminggu lalu. Dan ini sudah lama Bapak Surgawi mengajarin saya seperti ini. Jadi ketika saya sudah menceritakan, membahas tentang seseorang, bukan menggosip sebenarnya, membahas tentang seseorang dari sisi negatifnya dia, karena kita sedang mencari solusi, gitu ya. Kalau kemudian setelah membahas negatifnya orang itu dalam diskusi, kemudian saya menjumpai orang itu tidak seperti yang saya pikir, begitu ya. Tetapi saya sudah terlanjur cerita sama teman-teman untuk membahasnya. Maka setelah saya mengetahui kenyataannya dia tidak seperti yang saya pikir, yang negatif, saya harus cerita sama teman-teman saya yang saya ajak diskusi itu bahwa dia tidak seperti yang negatif seperti yang saya ceritakan. Dan itu seringkali seperti itu Tuhan mengajar saya. Baru seminggu yang lalu juga begitu. Di dalam rapat
saya membahas tentang seseorang karena ada kaitannya dengan bahasan kami itu. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian saya kontak dia, saya ngomong ternyata yang saya asumsikan, yang saya duga itu tidak seperti itu. Gitu. Sebenarnya bukan dugaan kosong sih sebenarnya. Ya memang ada faktanya, tetapi dia telah banyak dijamah Tuhan dan hatinya sudah berubah. Sikap hatinya sudah berubah. Seminggu kemudian ketika saya meeting lagi, saya catat, saya harus bilang sama teman-teman yang di rapat itu bahwa orang ini sudah berubah. Apa yang saya mau katakan di sini? Tuhan mengajar saya untuk menjaga reputasi baik teman saya itu. Saya nggak boleh mencemari pikiran teman-teman di meeting itu tentang dia yang negatif. Kalau memang dia sudah berubah, ya saya harus ngomong. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena saya menghormati teman saya itu. Padahal saya di gereja ini pemimpin loh. Pemimpin paling tinggi. Tapi Tuhan mengajar saya untuk menghormati. Bukan hanya orang yang lebih tua. Orang yang lebih muda juga. Atau bahkan anak kecil juga mesti dihormati, mesti dihargai, direspeki. Itu gaya hidup menghormati. Maksudnya gaya hidup itu apa? Gaya hidup itu artinya suatu sifat atau suatu kecenderungan ataupun suatu perilaku yang terus-menerus kita lakukan. Gitu ya. Jadi bukan hanya situasi-situasi tertentu saja yang dikondisikan baru kita menghormati atau kita mengasihi, enggak, tapi gaya hidup. Seperti itu. Komitmen kasih yang ketiga, adik-adik, yaitu komitmen saling mengampuni. Kalau Kolose 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Maafkan, ampuni, seperti Tuhan juga mengampuni kita. Berapa banyak sih kita nih minta ampun sama Tuhan, sering kan? Tapi Bapa di surga selalu punya pengampunan untuk kita. Kita juga harus seperti itu terhadap sesama kita. Teman-teman, gaya hidup mengampuni itu adalah cepat minta maaf. Kalau memang kita salah, kita cepat minta maaf. Kalau kita dimintai maaf, meskipun perbuatannya, perkataannya sangat melukai kita, kita harus memaafkan. Itu namanya gaya hidup mengampuni. Ya, cepat minta maaf. Bertahun-tahun yang lalu, saya mendengar suatu khotbah dari seorang pendeta di Hong Kong. Seorang pendeta gereja yang terbesar di Hong Kong. Waktu itu, jemaatnya sudah 2000. Di Hong Kong, gereja itu pada umumnya cuma puluhan saja. 10, 20, 30. Saya pernah khotbah beberapa kali di Hong Kong. Tapi gereja ini mega church 2000. Pendetanya diurapi Tuhan dan terkenal. Udah gitu wajahnya cakep lagi kayak Jackie Chan. Namanya Ben Wong. Dia berkhotbah. Saya dengar dia berkhotbah di kaset, di CD. Dia bilang begini loh. Kalau Anda gagal, gagallah dengan berwibawa. Kalau Anda berbuat dosa, berbuat dosalah dengan berwibawa. Maksudnya apa, adik-adik? Maksudnya gini, meskipun kita sudah salah, kita udah gagal, kita udah bersalah nih, kita udah berdosa nih, kita udah melukai orang, tapi gagallah dengan berwibawa, mintalah maaf. Karena dengan rendah hati dan minta maaf, mengakui kesalahan dengan terus terang, orang akan respect sama kita. Kita punya wibawa dipulihkan terhadap orang itu. Ya, gaya hidup mengampuni,
cepat minta maaf dan memaafkan. Yang kedua, gaya hidup mengampuni adalah gaya hidup berdamai, rekonsiliasi, memperbaiki hubungan, ya. Di dalam Matius 5 ayat 23 dari TSI, karena itu kalau misalnya kamu sedang membawa persembahanmu untuk dibakar pada mezbah di rumah Allah dan tiba-tiba kamu teringat bahwa ada orang lain yang sakit hati kepadamu, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah. Kemudian pergilah kepada orang itu dan pulihkanlah hubunganmu dengan dia. Pulihkanlah hubunganmu dengan dia. Sesudah itu barulah kamu lanjutkan memberikan persembahanmu kepada Allah. Jadi, pemulihan hubungan itu penting di hadapan Tuhan. Sampai kalau kita ini mau beribadah, mempersembahkan korban, ya, di mezbah rumah Allah, maksudnya apa toh? Ketika kita mengangkat tangan, memuji Tuhan. Memang sekarang ibadahnya online, ya, tapi sama intinya kita mempersembahkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Ini seperti orang membakar korban di atas mezbah di rumah Allah. Ketika kita melayani Tuhan, entah itu musik, entah itu WL, entah itu singer, entah itu jadi usher atau melayani di belakang layar dengan alat-alat media atau apa, kita sedang melayani, ini namanya sedang mempersembahkan korban di mezbah Tuhan. Bukannya kita setiap hari juga saat teduh tuh. Loh, saat teduh itu juga beribadah kepada Tuhan. Menyembah Tuhan kan. Tuhan bilang gini, kalau engkau tuh mau menyembah aku, kalau engkau tuh mau beribadah padaku, kalau engkau tuh mau melayani aku, terus kamu ingat ada sakit hatinya orang tuh kepada kamu, suruh ninggal loh ibadah itu. Berdamai dulu, pulihkan hubunganmu dengan dia dulu. Sesudah itu baru kembali mempersembahkan korban. Apa artinya? Kalau Tante Hana tadi bilang penting sekali di mata Tuhan pemulihan hubungan, kan nggak salah, ya kan? Jadi hubungan yang dipulihkan ini sangat diperhatikan oleh Tuhan. Kita nggak boleh cuek, kita nggak boleh bilang gini, aku sudah nggak apa-apa kok, itu udah lama kok, aku udah lupain. Tapi jujur di hati, belum pernah berdamai, belum pernah rekonsiliasi, belum pernah memulihkan hubungan. Jadi di hati ini niatnya gini, wes aku nggak mau lagi urusan sama orang itu. Kalau ada apa-apa, kamu aja yang urusan sama dia, aku nggak mau. Tapi loh, kamu kepahitan ya? Enggak kepahitan, masa aku kepahitan? Enggak lah. Nah, menyangkal kan? Denial kan? Nggak boleh loh kayak gitu itu. Kalau memang pernah konflik, pernah ada sakit hati, unek-unek gak beres, pokoknya dia jengkel sama kita jengkel sama dia atau apa, kita mesti komitmen untuk membuka komunikasi untuk menyelesaikan. Aduh, bolak-balik menyelesaikan pemberesan, lama-lama kan ya kayak gak ada artinya loh Tante Hana kalau terus-terusan diulangi kayak gitu. Saya percaya kalau kita berkomitmen untuk saling mengasihi dengan saling mengampuni, kita akan gak bolak-balik akan seperti itu kok. Bertahun-tahun sebagai pemimpin itulah yang saya lakukan. Kalau saya gak enak hati dan saya belum berkemenangan, saya merasa itu sangat-sangat melukai saya, atau saya tahu dia terluka sama saya telepon. Sebelum pandemi saya akan tatap muka, saya nggak mau ngomong di telepon kayak gitu-gituan itu, tapi tatap muka sehingga komunikasi itu boleh dijalin lagi dan hati yang nggak enak ini dibereskan, disembuhkan oleh Tuhan, dan kita dipersatukan lagi oleh kasih-Nya, diikat lagi oleh kasih-Nya. Poin yang ketiga dari gaya hidup mengampuni, dilarang menularkan kekecewaan atau sakit hati kepada orang lain. Tadi Tante Hana ceritakan, Tante Hana ngomong sesuatu yang membahas sesuatu yang negatif di dalam forum rapat.
Tuhan suruh untuk menceritakan yang baik setelah Tante Hana hubungan sama orang itu. Nah, teman-teman, kalau Tante Hana nggak ngomong sama forum rapat itu tentang bahwa teman yang negatif ini sudah berubah, maka secara tidak sadar saya menularkan kekecewaan saya kepada teman-teman di rapat. Itu yang nggak boleh. Kekecewaan itu harus disembuhkan, bukan ditular-tularkan dengan menceritakan apa yang negatif tentang orang lain. Makanya kita mesti punya gaya hidup mengampuni. Dengan mengampuni, dengan rekonsiliasi, ya kan? Maka hati kita sembuh, kekecewaan kita sudah hilang. Maka kita bisa berhubungan, berinteraksi, bekerja sama lagi di dalam tim, di dalam komunitas dengan baik. Kalau tidak saling memaafkan, maka kekecewaan itu tetap ada, sakit hati itu tetap ada, dan itu nggak sadar kita akan tularkan. Itu bahaya. Tanpa kita sadari, teman-teman di komsel kita ikut tertular sakit hati kita, ikut tertular kekecewaan kita. Teman-teman di dalam divisi pelayanan kita bisa tertularkan. Nah, itu yang tidak boleh, itu yang Tuhan benci. Maka Tuhan bilang, sebelum kamu beribadah, sebelum kamu mempersembahkan sesuatu, harus berdamai dulu, harus pulihkan hubungan dulu. Teman-teman, saya pengen kalian lihat video ini ya. Video ini bagus banget. Ya. Tentang memaafkan. Dan apa yang terjadi kalau kita tidak memaafkan. Mari kita saksikan video ini.
setelah kita melihat video ini, apa pesan yang baik dari video ini? Dengan menyimpan sakit hati, siapa orang yang paling dirugikan? Ayo, siapa yang paling dirugikan dengan kita menyimpan sakit hati? Tidak lain, tidak bukan diri sendiri yang dirugikan. Kalian pikir, nah, aku hukum dia karena dia telah menyakitiku. Aku hukum dia dengan aku gak mau lagi berteman sama dia, biar dia tahu rasa. Sebenarnya yang dirugikan diri sendiri, bukan orang itu, ya kan? Ayo dong, di dalam komsel, di dalam rumah sejati, teman-teman, adik-adik rumah sejati, kumpul setiap hari di rumah, pasti banyak gesekan karakter, bukan? Nah, hari ini, bulan ini, temanya adalah one, kesatuan. Where there is unity, there's always victory. Maka, tema ini semoga berbicara lebih dalam hati kalian untuk saling mengampuni. Seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Mari kita berdoa. Kita serahkan hati kita. Saya mau ajak teman-teman, para PKS, para pembina, dan para jemaat DLC. Mari kita masuki bulan September dengan tema One. Mari kita responi firman Tuhan bulan-bulan ini dengan menyerahkan hati kita kepada Yesus, mengizinkan kasih-Nya mengikat kita satu dengan yang lain. Ada 3 komitmen kasih: saling menerima, saling menghormati, dan saling mengampuni. Ayo kita berdoa. Jangan sombong, jangan cuek, jangan keraskan hati. Mari kita rendah hati dan kita mengakui kalau kita suka menuntut, kalau kita tidak respect sama teman-teman, kalau kita tidak memaafkan, belum menyelesaikan hubungan yang rusak. Mari kita mau bertobat, mari kita mau rendah hati dan bilang sama Bapa Surgawi untuk memaafkan, untuk berubah, untuk memperbaiki sikap hati yang salah. Dan itu yang Tuhan senang. Ayo kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, aku berdoa agar kasih-Mu menjamah setiap teman-teman di DLC, mulai dari para PKS, pembina, dan seluruh jemaat DLC, adik-adik remaja. Engkau memberikan kasih-Mu, meluluhkan sakit hati yang ada, kekecewaan yang mungkin ada, tuntutan-tuntutan karena saling berbeda, menuntut orang lain seperti menjadi diri kami sendiri. Tuhan, Engkau mampukan biar kasih-Mu dicurahkan dalam hati mereka ini, hati teman-teman ini. Biarlah tema One ini bukanlah sekedar tema yang bagus, tetapi kebenaran tentang persatuan ini boleh terjadi, boleh dilakukan sungguh-sungguh oleh adik-adik dan oleh seluruh jemaat DLC. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau memberikan tema ini kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan, Engkau menegur, dan Engkau menasihati kami melalui firman-Mu. Biar Engkau dapati hati kami, hati yang rendah, hati yang lembut, yang mau berubah, yang mau memaafkan, mau menghormati, dan mau saling menerima. Terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama Yesus. Amin.